Oke, silakan untuk ambil posisi di meja. Nanti pas azan jeda dulu ya. Jeda azan, lanjut lagi, lanjut lagi. Jadi salat isyaknya diakhirkan. Ya, tafadhol Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Taib, teman-teman sekalian, yang pertama kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang. Pertama untuk Al-Ustadz Abu Asma Andre dari Jakarta, juga buat teman-teman yang mungkin datang dari Mirasi ya dah, Megang Sakti ya. Ya, selamat datang di Masjid Rodatul Jannah, dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kita bermajelis bersama Ustadz Abu Asma Andre untuk kesekian kalinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa memaksimalkannya, mengambil faedah yang akan beliau sampaikan. Baik, mungkin tidak banyak yang kami sampaikan, mengingat suasana juga kondusif, anak-anak terkendali ya. Anak-anak terkendali, sound system bagus, tinggal dengarkan kajian. Baik, langsung saja kita dengarkan kajian dengan tema wasiat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan disampaikan oleh Ustadz Abu Asma Andre hafizahullah taala, falyatafaddal masykura ma'jura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada kesempatan hari ini, dan insyaallah ta'ala sampai hari Ahad Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengizinkan kita untuk berjumpa yang kesekian kalinya di kota Lubuk Linggau, di dalam melanjutkan pembahasan dari kitab Muwaiz Sahabah, nasihat-nasihat dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insyaallah ta'ala sesi yang pertama akan kita mulai pada kesempatan esok hari. Adapun pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas pembahasan wasiat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memulai pembahasan kita ini, maka ada setidaknya dua pendahuluan yang hendak saya sampaikan. Pendahuluan yang pertama, makna dari wasiat. Makna dari wasiat. Wasiat berasal dari kata-kata bahasa Arab waso, yang artinya memberi petunjuk atau nasihat. Di dalam Al-Quranul Karim, kata-kata wasiat sering sekali digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang amat penting
terkhusus di dalam menjaga agama dan memperhatikan hak-hak sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala mempergunakan lafaz wasa dalam makna wasiat. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-132. Ketika mengisahkan tentang wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-132, wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bunayya inna Allah astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah berwasiat kepada anak-anak keturunannya, sebagaimana juga Nabi Yaqub alaihissalam telah berwasiat kepada anak-anak keturunannya. Apa wasiat mereka? Mereka berwasiat, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan kepada kalian agama Islam ini, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Al-Baqarah ayat ke-132. Ketika kita perhatikan tafsir para ulama terkait surat Al-Baqarah ayat ke-132, mereka mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana juga Nabi Yaqub alaihissalam telah berwasiat kepada anak keturunan mereka dengan wasiat yang sangat penting, yakni agar berpegang teguh terhadap ajaran agama Islam dan janganlah mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Maka makna wasiat berdasarkan penjelasan para ulama, maknanya adalah petunjuk, pesan yang diberikan untuk menggapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan wasiat dalam makna ini bukan wasiat dalam makna pembagian harta yang ditinggal oleh seseorang yang mati. Kalau dalam pembahasan fikih muamalah, maka di sana ada yang namanya harta wasiat. Ketika seseorang masih dalam keadaan hidup, dia berwasiat agar hartanya dihibahkan atau diberikan kepada fulan atau a'lan. Bukan wasiat seperti ini. Karena makna wasiat bisa jadi adalah terkait dengan nasihat, petunjuk, pesan, bimbingan. Ini makna yang diinginkan di dalam pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Atau wasiat dalam makna pembagian harta sepeninggalan sang pemilik harta wafat. Bukan makna kedua yang kita inginkan, tetapi makna yang pertama. Pembahasan yang kedua, para ulama mencoba mencari perbedaan antara makna wasiat dengan nasihat. Mereka berusaha untuk mencari tahu apa beda antara wasiat dengan nasihat. Wasiat dalam makna pertama, bukan wasiat dalam makna yang kedua. Bedanya apa? Karena dua kata ini
terkadang kemudian memiliki makna yang berdekatan, tetapi kemudian di sana ada hal-hal yang membedakan. Sebagian di antara mereka mengatakan yang namanya nasihat adalah petunjuk yang diberikan oleh seseorang yang tidak didahului dengan proses permintaan. Saya ulangi, sebagian di antara mereka mengatakan yang namanya nasihat adalah petunjuk yang diberikan kepada seseorang yang tidak didahului oleh proses permintaan. Semisal Rasulullah SAW, beliau tidak diminta, tetapi langsung beliau mengucapkan ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Begitu kata Rasulullah SAW. Adapun wasiat adalah petunjuk yang diberikan kepada seseorang melewati proses permintaan. Sebagaimana datang seseorang kepada Rasulullah SAW, kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausinni." Ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat. Yang kalau kita lihat terjemahan dari hadis itu, ausinni diartikan nasihat. Biasanya diartikan nasihat. Tetapi kalau kita cermati hadis tersebut, orang itu datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, berikanlah aku ausinni, wasiat." Apa jawaban Rasul? La takhdab, jangan engkau marah. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya nasihat adalah petunjuk yang diberikan kepada seseorang tanpa melewati proses permintaan. Sedangkan wasiat adalah petunjuk yang diberikan kepada seseorang yang melewati proses permintaan. Ini beda pertama, kata sebagian ahli lughah, bahasa. Beda kedua, para ulama ahli bahasa ketika berusaha melacak apa perbedaan antara wasiat dengan nasihat, mereka mengatakan, adapun nasihat adalah petunjuk, bimbingan yang bersifat searah. Petunjuk, bimbingan yang bersifat searah. Tidak bersifat saling timbal balik, tidak, akan tetapi searah. Sebagaimana dalam hadis ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kepada siapa nasihat tersebut? Wahai Rasulullah, kepada Allah, pada Rasulnya, pada kitabnya, kepada pemimpin kaum muslimin, dan kepada kaum muslimin secara umum. Yakni Rasulullah SAW, beliau memberikan petunjuk bimbingan kepada setiap muslim untuk melakukan nasihat kepada Allah, pada Rasulnya, pada kitabnya, kepada pemimpin kaum muslimin, dan kepada kaum muslimin secara umum. Saya tutup. Jangan bertanya makna hadis ini, silahkan baca penjelasan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah terkait hadis ini. Mungkin akan ada yang bertanya, apa maksud nasihat kepada Allah? Saya tutup itu, jangan ditanyakan. Saya tidak sedang membahas itu.
Yang sedang kita bahas adalah beda antara nasihat dengan wasiat. Begitu ya. Silahkan antum baca penjelasan para ulama terkait dengan hadis ini. Di mana Rasulullah SAW mengatakan ad-dinun nasihah liman ya Rasulillah lillahi wali malaikatihi wali rasulihi wa a'immatil muslimin wa amatihim. Agama itu nasihat. Para sahabat bertanya, nasihat kepada siapa ya Rasulullah? Pada Allah, pada malaikat-malaikatnya, kepada kitabnya, kepada pemimpin kaum muslimin, dan kepada seluruh kaum muslimin secara umum. Maka yang namanya nasihat berdasarkan hadis ini, kata sebagian ulama, adalah petunjuk yang bersifat searah. Tidak ada unsur timbal balik. Beda dengan wasiat. Kalau wasiat adalah petunjuk yang bersifat dua arah. Ada timbal balik, ada saling. Kalau lafadz saling, itu menunjukkan ada proses timbal balik. Memberi dan menerima. Betul? Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Saling. Seseorang menasehati orang lain agar berpegang teguh kepada kebenaran. Dan orang tersebut pada kesempatan yang lain melakukan nasihat yang sama atau yang semisal kepada orang yang menasehatinya atau kepada orang yang lain. Ini ada proses apa? Timbal balik. Inilah yang namanya wasiat. Ini yang namanya wasiat. Jadi kata para ulama, beda antara wasiat dengan nasihat yang kedua adalah yang seperti tadi. Ada kuis lucu ya. Apa beda yang pertama, kedua, dan ketiga? Ada kuis lucu nih. Apa bedanya yang pertama? Apa bedanya yang kedua? Apa bedanya yang ketiga? Menarik kan ya kalau dibikin apa? Kuis. Beda yang ketiga kata para ulama, ketika mereka berusaha untuk melacak apa beda antara wasiat dengan nasihat, mereka mengatakan kalau nasihat itu diberikan kepada sesuatu atau kepada seseorang untuk menjadi bahan pertimbangan. Untuk menjadi bahan pertimbangan. Seseorang kemudian misalnya dia masih mengalami keraguan. Di antara dua hal ini seharusnya dia memilih atau condong yang kemana dia datang. Bagaimana menurut pendapat Anda? Maka orang yang dimintakan pendapat tersebut memberikan nasihat. Menurut saya, seperti itu ya. Jadi nasihat dalam makna yang ketiga ini adalah untuk memberikan bahan pertimbangan. Bukan sesuatu yang jadi, take it granted, enggak. Tapi kalau wasiat, sesuatu yang jadi, bukan bahan pertimbangan. Kalau wasiat, sesuatu yang jadi, bukan bahan pertimbangan. Iya. Ada sebagian ulama juga, ini yang keempat, berusaha untuk melacak beda antara wasiat dengan nasihat. Mereka mengatakan,
ditinjau dari arah atau sudut pandang waktu, kalau nasihat pada umumnya diberikan pada waktu-waktu yang lapang lagi wajar. Lapang lagi wajar. Waktunya lapang, tidak terdesak, wajar. Ketika Rasulullah SAW misalnya mengatakan ad-dinun nasihah, ketika beliau mengucapkan kalimat tersebut, agama ini nasihat, begitu, itu dalam keadaan waktunya lapang, dalam makna bukan saat-saat terakhir kehidupan Rasulullah SAW. Waktunya lapang. Ini ditinjau dari arah sudut waktu. Jadi nasihat itu diberikan pada saat waktu yang lapang. Adapun wasiat biasanya diberikan pada saat sempit atau waktu-waktu yang dalam tanda kutip sedikit. Contoh ayat yang kita baca tadi, ayat ke-132 dari Al-Baqarah. Kalau kita baca kitab tafsir terkait dengan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada anak keturunannya, ini kapan? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam di hari-hari terakhir dari kehidupannya. Sebagaimana kalau kita buka perjalanan Nabi yang agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama itu di antara khidmat mereka terhadap agama Islam ini, ada di antara mereka yang berusaha untuk melacak dan mengurutkan, dan ini bukan perkara yang mudah, melacak dan mengurutkan hadis-hadis Rasulullah SAW secara urutan dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Ini bukan perkara yang mudah, susah banget. Luar biasa susahnya. Sabda Rasul yang pertama itu apa sih? Oh, kalau ini jelas. Apa sabda Rasul yang pertama? Hadis Rasul yang pertama apa? Ya ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ketika diperintahkan untuk membaca, apa kata beliau? Aku tidak bisa membaca. Itu hadis yang pertama. Tapi kan setelah itu ada hadis-hadis berikutnya, betul? Ada sebagian ulama berusaha melacak secara urutan hadis-hadis Rasulullah SAW itu diucapkannya kapan? Hadis ini kapan urutannya? Ini bukan perkara yang mudah, susah sekali. Saya pernah coba membaca buku yang ditulis dalam masalah ini, mukadimahnya, metodologinya, itu betul-betul memusingkan. Kan sampai kepada nanti hadis-hadis terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, betul? Kan ada hadis-hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW di saat-saat terakhir kehidupan beliau. Apa hadis-hadis yang diucapkan oleh beliau di hari-hari terakhir kehidupan beliau? Aku wasiatkan kepada kalian berpegang teguh kepada Alkitab dan As-Sunnah dan jagalah Ahlul Baitku. Itu di antara hadis-hadis terakhir, walaupun saya tidak berani, sebagaimana juga penulis buku itu tidak berani mengatakan ini ucapan Rasul yang terakhir. Karena ucapan Rasul yang terakhir Ar-Rafiqil A'la, itu pasti. Iya kan? Tetapi di antara kemudian ucapan Rasulullah SAW yang terakhir, beliau mengatakan di hadap para sahabat yang hadir pada saat itu, aku wasiatkan kalian untuk berpegang teguh kepada Alkitab dan As-Sunnah, jagalah, kalau tidak
sholat. Dalam lafaz yang lain, orang-orang yang kalian miliki. Dalam lafaz yang lain, ahlul baitku. Ada 3 lafaz di sana. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berpegang teguh kepada Alkitab dan As-Sunnah dan jagalah sholat. Dalam lafaz yang lain, perhatikanlah orang-orang yang berada di bawah kekuasaan kalian. Dalam lafaz yang lain, ahlul baitku. Tapi lafaznya, aku wasiatkan kepada kalian berpegang teguh kepada Alkitab dan As-Sunnah. Kalau kita tarik mundur dari wafatnya Rasulullah SAW, maka sekitar 5 atau 6 bulan sebelumnya, kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat yang kemudian mengkisahkan Rasulullah SAW memberikan kepada kami wasiat yang menggetarkan hati. Seakan-akan wasiat ini adalah wasiat apa? Wasiat apa? Wasiat apa? Perpisahan. Betul? Sebagian ulama ada yang berusaha untuk melacak makna beda antara wasiat dengan nasihat. Kalau nasihat diungkapkan pada saat lapang, adapun wasiat diucapkan pada saat-saat yang genting, sempit. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak usah pusing beda antara wasiat dengan nasihat. Ini pendapat yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Antum pilih yang mana? Yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 atau yang kelima? Kelima ya. Gak usah memusingkan. Itulah beda antara wasiat dengan nasihat sebagaimana diungkapkan oleh para ulama. Allahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa mentarjih di antara 2 ini mana yang benar, di antara 4 ini mana yang benar, 1, 2, 3, 4, nggak bisa mentarjih. Tinjau dari sudut ini, nampaknya yang pertama benar, tinjau dari sudut yang lain, nampaknya yang kedua benar, Allahu a'lam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jibril alaihi salam telah sepakat para ulama dari kalangan kaum muslimin adalah malaikat yang paling mulia. Jibril alaihi salam telah sepakat ulama dari kalangan kaum muslimin adalah malaikat yang paling mulia. Sebagaimana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah sepakat para ulama, mereka mengatakan adalah Nabi dan Rasul yang paling mulia. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, bukan Muhammad bin Abdul Wahab, beda. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil punya buku yang berjudul A'lam Malaikah. Sudah diterjemahkan judulnya Alam Malaikat. Dalam buku tersebut beliau menyebutkan ungkapan-ungkapan para ulama yang mereka semuanya condong kepada suatu pendapat bahwasanya ketika disebut Rasul dari kalangan malaikat, maka yang dimaksud adalah Jibril alaihi salam. Rasul dari kalangan malaikat, maka yang dimaksud adalah Jibril alaihi salam.
Walaupun tidak salah juga kalau dikatakan bahwasanya malaikat-malaikat yang lain juga rasulnya Allah. Nggak salah juga. Tetapi seakan-akan kemudian ketika disebut rasul dari kalangan malaikat, yang dimaksud adalah Jibril alaihissalam, maka seakan-akan itu adalah kekhususan bagi Jibril. Buku A'lam Malaikah itu buku yang bagus sekali. Oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil disebutkan cara membaca Jibril. Kalau saya tidak salah ingat, sampai sekitar ada 12 dabat. Jibril, Jibrail, Jabroil. Ada 12 dabat. Dan semuanya itu maklum. Lalu bagaimana kira-kira kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala pertemukan malaikat Jibril alaihissalam sebagai malaikat yang paling mulia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang paling mulia? Pertemuan yang luar biasa. Yang tidak mungkin pertemuan tersebut sia-sia. Pasti di dalamnya banyak faidah. Dan Jibril bukan pernah hanya datang sekali kepada Rasul. Tapi beliau datang berkali-kali kepada Rasulullah SAW dalam sekian banyak kesempatan. Di Gua Hira. Betul? Setahun sekali ketika bulan Ramadan. Betul? Tahun sekali ketika di bulan Ramadan. Di tahun wafatnya Rasulullah, Jibril turun sebanyak berapa kali? 2 kali. Itu 2 contoh. Contoh yang lain, kapan Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW selain 2 contoh yang saya sampaikan tadi? Kalau tadi yang pertama di Gua Hira. Yang kedua setahun sekali di bulan Ramadan. Kecuali di tahun terakhir hidupnya Rasulullah setahun 2 kali. Itu 2 contoh. Contoh yang ketiga. Kapan Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW? Antum jangan sebut ini. Jangan sebut ini Ustadz yang ada di makalah. Ya betul. Enggak, di luar contoh ini. Kapan? Ya, hadis Jibril. Bagus. Ada lagi? Bagus, itu menyampaikan salam kepada Khadijah. Ma'ruf hadisnya riwayat Imam Bukhari. Betul? Dalam kitab Ba'dal Wahyu. Menyampaikan salam kepada Khadijah. Maklum. Jadi Jibril itu bukan hanya datang sekali kepada Rasulullah SAW, datang berkali-kali kepada Rasulullah SAW. Datang dalam wujud asli, datang dalam wujud manusia. Di antara kemudian yang dikisahkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, di mana beliau berkata, Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW kemudian berkata, sebagaimana ada di dalam makalah halaman yang ketiga, Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mufarriquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka mudzi'u bihi. Tumaqala, Ya Muhammad, syaraful mu'mini qiyamul laili wa izzuhu istaghanuhu anin nasi. Jibril datang kepada Rasulullah SAW sambil mengatakan, wahai Muhammad, hiduplah semaumu, karena sesungguhnya engkau akan mati. Cintailah yang hendak engkau cintai, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Berbuatlah sesukamu,
karena sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan. Kemudian Jibril berkata, wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin dengan sholat di malam hari dan kekuatannya adalah dengan merasa cukup dari manusia. Hadis riwayat Imam Hakim. Hadis ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita cermati, maka setidaknya mengandung 5 wasiat. Hadis ini, kalau kita cermati, setidaknya mengandung 5 wasiat. Wasiat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus juga kita bisa mengetahui ya, di antara sebab perbincangan para ulama, mana yang lebih utama antara malaikat dengan para nabi dan rasul, salah satunya mereka berdalil dengan hadis ini. Di dalam hadis ini Jibril alaihi salam menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dengan menyebut sebagai ya Muhammad. Dan sebutan ini tidak boleh diungkapkan atau disebut oleh orang yang secara kedudukan di bawah Rasulullah SAW dengan langsung menyebut namanya. Enggak boleh. Kecuali yang disebut dimaksud Muhammad di sana adalah nama seseorang gitu ya. Bapak Muhammad, lain masalah. Tapi kalau yang dimaksud Muhammad di sana adalah Nabi, Rasul, maka tidak boleh kemudian seseorang langsung menyebut dengan namanya. Ini bentuk tidak memiliki adab kepada Rasulullah SAW. Maka sebagian ulama mereka berbincang mana yang paling utama antara malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW. Karena secara zahir Jibril di sini langsung menyebut ya Muhammad, yang menunjukkan seakan-akan kedudukannya itu sama. Allahu a'lam bishawab. Azan? Kok nggak ada bunyinya? Memang tidak ada bunyinya? Mari insyaallah. Ya kita jeda untuk azan terlebih dahulu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Di dalam hadis ini, setidaknya terdapat 5 wasiat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang pertama, semua manusia pasti akan mati. Bahkan bukan semua manusia saja, semua yang bernyawa pasti akan mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullun nafsin za'iqatul maut." Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Maka berapapun umur manusia, ada yang panjang, ada yang pendek, maka pasti akan berakhir dengan kematian. Hal ini nggak bisa dihindari. Dan yang menarik, Allah Subhanahu wa taala mempergunakan lafadz za'iqah yang artinya merasakan. Yang artinya merasakan bahwa dalam bentuk apapun seseorang menjumpai kematian, baik dengan cara sakit, tenggelam, dibunuh, minum racun, tabrakan, dengan cara apapun dia mati, dia pasti akan merasakan kematian tersebut. Dia akan merasakan kematian tersebut. Baik kemudian dia merasakannya sebentar, ataupun dia merasakannya lama. Kita lihat ada orang-orang yang sakaratul mautnya sebentar. Ada orang-orang yang sakaratul mautnya lama. Ada orang-orang yang sakaratul mautnya ringan. Ada orang-orang yang menjumpai kematian dengan cara yang berat. Maka setiap orang yang berjiwa bahkan pasti akan merasakan kematian. Bahkan kalau ada seseorang yang tidak layak untuk mati karena dengan sebab kesolehannya, maka yang paling layak untuk tidak mati dengan sebab kesolehannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya enggak? Jadi kalau ada seseorang yang tidak layak mati karena kesolehannya, maka dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati wahai Muhammad, dan sebagaimana sesungguhnya mereka juga akan mati. Jadi Jibril alaihi salam berwasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan hiduplah semaumu, maksudnya bukan Allah Subhanahu wa taala sudah membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan apa yang hendak beliau lakukan. Enggak. Tetapi yang dimaksud oleh para ulama, seberapa panjangnya usiamu, maka pasti akan berakhir dengan kematian. Dan fase terakhir dari kehidupan manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, litakunu suyukhan. Manusia itu punya fase. Dari dilahirkan bayi, kemudian beranjak menjadi anak kecil, terus menjadi pemuda, terus menjadi dewasa, terus menjadi, itu fase terakhir, litakunu suyukhan. Kami jadikan kalian sebagai syekh, orang yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Itu fase terakhir kehidupan manusia. Setelah itu nggak ada lagi, mati fasenya. Iya, nggak ada lagi. Nggak ada fase setelah litakunu suyukhan, nggak ada. Setelah itu mati. Suyukh itu 40 tahun ke atas. Litakunu suyukhan, 40 tahun ke atas. Andai kata ada seseorang yang tidak layak untuk mati dengan sebab kesolehannya, ketaatannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mati wahai Muhammad, sebagaimana juga mereka akan mati. Bayangkan, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala peringatkan suatu saat pasti akan mati. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis tersebut, Jibril alaihi salam mengatakan, hiduplah semaumu, karena sesungguhnya engkau akan mati. Ada satu hal yang menjadi suatu isyarat halus. Kenapa malaikat Jibril alaihi salam dia mengatakan hiduplah semaumu, karena suatu saat engkau pasti akan mati. Padahal kita sama-sama tahu ya, bahwasanya kematian itu sesuatu yang pasti. Kan timbul suatu pertanyaan, apa faedahnya mengkabarkan sesuatu yang sudah pasti? Bisa diikuti ya. Apa faedahnya mengkabarkan sesuatu yang sudah pasti? Tahu nggak? Suatu saat kamu akan mati. Ini faedahnya apa mengkabarkan sesuatu yang sudah diketahui secara pasti ini? Misalnya begitu ya. Maka para ulama mereka menjelaskan
Ucapan Jibril alaihi salam, hiduplah semaumu karena suatu saat sesungguhnya engkau akan mati. Ini mengisyaratkan suatu isyarat yang sangat halus bahwasanya seorang mukmin seharusnya mengetahui dalam keadaan bagaimanapun kematian bisa datang kapan saja. Ini sebagaimana ucapan para ulama di dalam menjelaskan hadis tersebut. Apa yang diharapkan dari pengkabaran sesuatu yang sudah pasti bahwasanya engkau akan mati? Apa yang diharapkan? Setidaknya ada dua hal. Hal yang pertama, manusia itu ingat bahwasanya dia hidup, tapi hampir jarang mengingat suatu saat dia akan mati. Ikhwan, akhwat, kapan terakhir antum mengingat kematian? Nggak perlu dijawab sih. Tadi pagi? Kemarin? Kapan antum memiliki kesadaran bahwasanya suatu saat akan mati? Tapi kita memiliki kesadaran kita hidup. Kita sadar kita hidup. Jalan dari rumah, naik kendaraan, motor, mobil, duduk di sini, sholat, sadar kita hidup. Tapi apakah kesadaran bahwasanya kita hidup berbarengan dengan kesadaran bahwasanya suatu saat kita akan mati? Nampaknya nggak paralel tuh. Kita sadar kita hidup, tetapi nampaknya sebagian besar di antara kita nggak sadar suatu saat kita akan mati. Kayaknya nggak paralel. Maka ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengkisahkan mengkisahkan wasiatnya Jibril alaihi salam untuk membangkitkan kesadaran secara paralel. Saya pergunakan kalimat yang lain, untuk membangkitkan kesadaran secara bersamaan bahwasanya siapa yang hidup suatu saat pasti akan mati. Karena terkadang kesadaran bahwasanya kita hidup tidak dibarengi dengan kesadaran suatu saat kita akan mati. Enggak tuh. Termaksud saya. Enggak paralel. Mau bukti? Kita merencanakan sesuatu untuk apa yang akan kita kerjakan esok hari. Ini kan asumsinya kita hidup di esok hari. Betul ya? Kita merencanakan besok Sabtu mau ngapain. Itu kan asumsinya kita hidup besok. Tapi apakah kita pernah merencanakan sesuatu di hari ini? Kalau besok kita mati, mau ngapain di hari ini? Apa yang harus kita lakukan kalau kita besok mati? Tapi apa yang harus kita lakukan hari ini kalau kita besok masih hidup, kita udah rencanain di hari ini. Betul? Ya enggak? Apa sih yang mau saya lakukan besok, kita rencanain hari ini. Itu kan asumsinya kalau besok kita masih hidup. Tapi kalau kita besok mati, apa yang kita rencanakan hari ini kalau besok kita mati? Ada yang pernah memiliki kesadaran seperti itu secara paralel? Enggak. Termasuk saya. Ya terkadang kita ingat bahwasanya kita akan mati suatu saat, tetapi nggak paralel. Kesadaran bahwasanya kita hidup itu terus menerus ada. Kesadaran bahwasanya kita hidup itu terus menerus ada. Tetapi kesadaran bahwasanya suatu saat kita akan mati itu jarang sekali ada. Makanya ini fungsi mengapa malaikat Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasul, dan Rasul orang yang paling tahu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kullun nafsin za'iqatul maut.
Fungsinya adalah untuk membangkitkan kesadaran secara bersamaan, hidup, siap-siap mati. Sekaligus fungsinya yang kedua, agar kemudian manusia secara umum bisa istiqomah. Karena dua hal ini datangnya secara bersamaan, paralel tadi. Kalau kita merencanakan untuk urusan dunia kita, esok yang kita kerjakan apa, asumsinya kita besok masih hidup, betul? Maka kalau diasumsikan kita besok mati, kan kita harus merencanakan apa yang harus kita kerjakan hari ini kalau besok kita mati. Inilah makna istiqomah. Itulah kemudian wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam, wasiat Nabi Yakub alaihissalam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati, melainkan kalian dalam keadaan beragama Islam. Jaga keislaman, jaga keimanan, kapan saja, di mana saja, sampai mati. Kan begitu. Itu makna yang kedua. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, wasiat kedua dari malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh saya berikan suatu judul, amal soleh akan menemani seorang hamba. Amal soleh yang akan menemani seorang hamba. Jibril berwasiat dengan mengatakan, cintailah yang hendak engkau cintai, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Cintailah apa yang hendak engkau cintai, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Halaman yang ke-7. Maknanya, cintailah pasanganmu, anak-anakmu, harta, kedudukan, dan yang lainnya. Karena sesungguhnya tidak seberapa lama lagi engkau akan berpisah dengannya. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kemudian malaikat Jibril alaihissalam berwasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintailah apa yang hendak engkau cintai, maka suatu saat engkau akan berpisah dengannya. Ini kan mengisyaratkan kepada kita, seharusnya kita mencintai sesuatu yang tidak akan berpisah dengan kita. Bisa diikuti logika saya? Gini jemaah, Anda mencintai sesuatu, tapi kemudian Anda berpisah dengannya. Sedih gak? Sedih gak? Anda mencintai sesuatu, tetapi kemudian suatu saat Anda berpisah dengannya. Sedih gak? Sedih ya? Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, seseorang yang mencintai dunia akan ditimpa 3 keletihan dan kesusahan. Seseorang yang mencintai dunia akan ditimpa 3 keletihan dan kesedihan serta kesusahan. Yang pertama, letih di dalam mencarinya. Yang kedua, letih di dalam menjaganya. Dan setelah semua itu yang ketiga, sedih ketika berpisah dengannya. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau, Fawaidul Fawaid, seseorang yang mencintai dunia, maka akan ditimpa dengan 3 keletihan, kesedihan, dan kesusahan. Letih di dalam mendapatkannya, yang pertama. Letih di dalam menjaganya, yang kedua. Dan setelah semua itu, yang ketiga, sedih ketika berpisah dengannya. Maka kata Imam Ibnul Qayyim setelah membawakan ucapan tersebut di dalam kitab beliau Fawaidul Fawaid, maka jangan sampai Anda mencintai sesuatu yang akan berpisah dengan diri Anda.
Itik tuh ucapan Imam Ibnu Qayyim. Jangan sampai Anda mencintai sesuatu yang akan berpisah dengan diri Anda. Betul ya? Loh, apa mungkin seseorang itu mencintai sesuatu dan dia tidak akan berpisah dengannya? Mungkin saja. Di dalam makalah saya bawakan itu. Rasulullah SAW mengatakan, mayit akan diikuti dengan 3 hal. 2 membersamainya, mayit akan diikuti dengan 3 hal. 2 kembali dan 1 akan membersamainya. Jadi ini nggak berpisah dengan mayit, akan membersamainya. 2-nya apa? Kembali, berpisah. Maka jangan cintai sesuatu yang akan berpisah dengan diri kita. Kan Rasul mengatakan begini, mayit akan diikuti dengan 3 hal. 2 akan berpisah, 1 akan membersamainya. Betul ya? Hah? Maka jangan mencintai sesuatu yang kita akan berpisah dengannya. Jangan terburu-buru ngambil kesimpulan ya. Belum selesai taklim kita. Maka cintailah sesuatu yang kita tidak akan berpisah dengannya. Apa kata Rasulullah SAW? Keluarga, harta, dan amal. 2 kembali, keluarganya dan hartanya, sedangkan 1 akan membersamainya, amalnya. 1 akan membersamainya, amalnya. Maka cintailah yang akan membersamai kita. Amal soleh. Loh, masa kita tidak boleh mencintai anak dan istri serta suami? Boleh. Tapi mencintai anak, istri, atau suami, mencintai harta, itu bukan cinta karena zatnya. Kalau seseorang mencintai harta, mencintai suami, mencintai istri, mencintai anak-anaknya karena zatnya semata-mata, akan berpisah. Begitu ya? Tapi kalau mencintai harta, mencintai suami, mencintai istri, mencintai anak, mencintai orang tua karena manfaatnya, karena kebaikannya, karena potensi kesolehan mereka. Inilah yang tertuntut. Yang besok hari Ahad kita akan bahas, apa judulnya? Apa? Apa judulnya? Hah? Dikumpulkan di surga. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggabungkan sebuah keluarga di surga. Nanti akan kita bahas di hari Ahad insyaallah ta'ala. Jadi tidak mencintai zatnya, tapi mencintai kebaikan yang ada pada mereka. Kesolehan. Mayit akan diikuti dengan 3 hal. 2 kembali, 1 membersamainya. Maka cintai dunia ini, karena dunia ini punya potensi mendatangkan kebaikan amal buat kita. Kalau dunia ini tidak mendatangkan potensi amal kebaikan buat kita, jangan sekali-kali dicintai. Bahkan kita harusnya benci terhadap dunia yang modelnya kayak gini. Kalau omongan saya agak sulit, saya sebutkan dengan cara yang lebih mudah sajalah. Dalam contoh dunia, misalnya apa? Kendaraan. Betul? Kendaraan itu dunia. Jangan cintai kendaraan Anda karena kendaraannya. Karena mobil atau motornya. Tetapi cintai kendaraan Anda karena berpotensi membawa kebaikan. Amal soleh untuk Anda. Kalau kendaraan Anda itu tidak membawa potensi kebaikan amal soleh bagi Anda, harusnya ini dibenci.
Buat apa? Memperpanjang hisab. Harta yang tidak membawa kebaikan dan potensi baik buat kita, itu buat apa memperpanjang hisab? Apa faidahnya? Tapi kalau harta tersebut, itu yang pertama, membawa potensi kebaikan bagi kita, maka ini bukan memperpanjang hisab, bahkan menambah ganjaran amal pahala. Maka jangan cintai dunia karena zatnya, tapi cintai dunia karena untuk apanya. Yakni untuk apanya, pastikan jawabannya sebagai sarana untuk melakukan kebaikan. Mayit akan diikuti dengan 3 hal. 2 akan berpisah, 1 akan membersamainya. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, seseorang itu harus bersiap-siap untuk berpisah dengan apa yang dia cintai. Sehingga apabila kemudian hal tersebut benar-benar terjadi, maka seorang mukmin akan mudah menghadapinya. Wasiat yang ketiga. Jibril alaihissalam berwasiat dengan wasiat yang ketiga, yang kalau kemudian kita berikan judul balasan sesuai perbuatan. Jibril alaihissalam berkata yang artinya, berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan. Ini yang membedakan manusia dengan selain mereka. Tidak diragukan lagi manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Yang membedakan antara manusia dengan binatang atau tanam-tanaman, bahwasanya manusia ketika melakukan perbuatan akan dibalas, diberikan ganjaran atas perbuatan tersebut. Maklum ayat-ayatnya surat Az-Zalzalah ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, surat An-Nisa, surat An-Nahl ayat ke-97, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anda bisa lihat halaman ke-9. Man amila solihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang mengerjakan amal soleh dari kalangan laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan mereka beriman. Tidak Allah Subhanahu wa taala bedakan laki-laki atau perempuan dalam konteks kasus ini. Maka ada beda memang antara laki-laki dengan perempuan pada titik-titik tertentu. Misalnya kepemimpinan, ya. Tapi di titik-titik yang lain tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Makanya para ulama, mereka bersepakat. Di satu sisi, hampir-hampir pendapat mayoritas ulama mengatakan tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Ada sih ulama yang mengatakan nabi dari kalangan perempuan, contohnya Imam Qurtubi. Beliau mengatakan Maryam itu nabi dari kalangan perempuan. Maryam ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Ini ucapan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Nah, ini kan kelebihan laki-laki dibanding perempuan ya. Tapi para ulama juga mereka bersepakat bahwasanya surga Firdaus itu ada laki-laki dan ada perempuan di dalamnya. Isi surga Firdaus itu ada laki-laki dan ada perempuan di dalamnya. Tidaklah kemudian surga Firdaus itu isinya semuanya laki-laki tanpa ada perempuan.
Kan begitu. Yang menunjukkan bahwasanya di titik-titik tertentu memang laki-laki kedudukannya lebih tinggi dibanding perempuan. Tetapi di titik-titik yang lain Allah Subhanahu wa taala tidak membedakannya. Di antaranya adalah iman dan amal soleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya siapa yang mengerjakan amal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan mereka beriman. Enggak Allah bedakan. Untuk laki-laki saja, perempuan enggak dapat. Enggak. Laki-laki dan perempuan mengerjakan amal soleh dalam keadaan beriman. Maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Iman dan amal soleh. Balasan sesuai dengan perbuatan. Nampaknya lafaz balasan sesuai dengan perbuatan ini nampaknya lebih tepat dibanding ganjaran sesuai dengan perbuatan. Karena kalau ganjaran, kebaikan itu diganjar 10 kali lipat minimal. Sedangkan keburukan hanya diganjar dengan 1 kali. Itu kan rumusnya ya. Kebaikan itu akan diganjar 10 kali lipat, bahkan bisa berlipat-lipat. Sedangkan keburukan hanya diganjar 1, tidak dilipat gandakan. Ini hukum asalnya. Maka Allahu a'lam, saya punya tulisan judulnya balasan sesuai dengan perbuatan. Dan saya sebutkan mengapa yang lebih tepat sebenarnya lafadznya balasan sesuai dengan perbuatan, bukan ganjaran. Karena ganjaran kebaikan dilipat gandakan. Sedangkan ganjaran atas keburukan yang semisalnya. Berarti ganjaran atas kebaikan bukan sesuai dengan perbuatan. Betul? Seseorang mengerjakan satu perbuatan, ganjarannya bukan 1, tetapi dilipat gandakan. Seseorang melakukan perbuatan buruk, ganjarannya tidak dilipat gandakan sesuai dengan keburukannya tersebut. Begitu. Maka balasan sesuai dengan ganjaran, Allahu a'lam, balasan sesuai dengan perbuatan itu lafaz yang lebih tepat. Iya. Kemudian yang kelima, Rasulullah SAW menghikayatkan wasiat Jibril alaihissalam yang kelima, kemuliaan seorang muslim dengan iman dan amal soleh. Kemuliaan seorang muslim dengan iman dan amal soleh. Ini kurang tulisan saya. Bahkan itu keliru. Kemuliaan seorang muslim dengan sholat di malam hari, harusnya begitu. Keliru itu ya, dikoreksi. Kemuliaan seorang muslim dengan iman dan amal soleh, itu salah. Kemuliaan seorang muslim dengan sholat di malam hari. Nah, ini menunjukkan kepada kita apabila kita menghendaki kemuliaan, maka di antara caranya adalah mengerjakan sholat di malam hari. Apabila kita menginginkan dan menghendaki kemuliaan, maka hendaklah kemudian kita mengerjakan sholat di malam hari. Bahkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW baru diangkat menjadi Nabi dan Rasul, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada beliau? Di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali adalah agar beliau kemudian bangun di malam hari. Betul? Dan para ulama menjelaskan mengapa Rasulullah SAW bangun di malam hari, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat-saat pertama beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, karena itu sebagai suatu
penguat agar beliau bisa sanggup dan mampu menghadapi ujian dan cobaan dakwah yang akan datang. Coba antum lihat surat Al-Muzammil, surat Al-Mudaththir. Itu kan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Rasulullah SAW bangun di malam hari untuk mengerjakan sholat. Ini sekaligus menjadi suatu petunjuk bagi kita bahwasanya amaliyah sholat itu telah ada di kota Mekah, tapi belum wajib. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amaliyah sholat 5 waktu. Kapan? Ketika Isra dan Mi'raj ya. Tahun berapa? Amul Hazn itu tahun keberapa? Tahun keberapa kenabian? Hah? Kan Isra Mi'raj itu kan setelah Rasulullah SAW ditinggal oleh Abu Thalib dan Khadijah, betul? Itu tahun berapa kenabian? Nah, silahkan antum baca tulisan saya, judulnya memetik faidah dari kisah wafatnya Abu Thalib. Kan ketika Isra dan Mi'raj Allah wajibkan sholat 5 waktu sehari semalam ya. Itu belum hijrah. Maka kewajiban sholat 5 waktu itu telah ada di kota Mekah. Bahkan amaliyah sholat itu telah dikenal dan telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW bahkan pada saat awal-awal beliau menjadi Nabi dan Rasul. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan beliau untuk tegak di malam hari mengerjakan sholat di sepanjang malam, sebagian besarnya, setengahnya, atau sepertiganya, atau sebagian dari sedikitnya? Kata para ulama, dengan tujuan agar Rasulullah SAW bisa kuat, tegar menghadapi ujian dakwah yang akan datang. Makanya ketika malam perang Badar, Rasul nggak tidur. Malam perang Badar, Rasul nggak tidur. Apa yang beliau lakukan? Salat, munajat kepada Allah. Maka agar seorang hamba itu kuat, mulia, salah satu di antara sebabnya adalah bangun mengerjakan salat malam. Ada sebab-sebab yang lain, yang dengan sebab itu seorang hamba akan menjadi kuat lagi mulia. Salat malam itu salah satunya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan alaikum biqiyamil lail fa innahu dabbum solihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa mukafiratun lisaiati wa manhatun anil itsmi. Hendaklah kalian mengerjakan sholat malam karena dia kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, sarana mendekatkan diri kepada Allah, menghapus kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Maka kalau kemudian saya atau Anda masih gampang terjerumus kepada perbuatan dosa, mungkin salah satu sebabnya kita terlampau lama meninggalkan sholat malam. Rasul mengatakan seperti itu kok. Wa manhatun anil ismi. Sholat malam itu bisa mencegah seseorang hamba dari perbuatan dosa dengan cara yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui. Tapi dalam hadis wali kan kita tahu siapa yang mengerjakan amal-amal sunat setelah dia mengerjakan amal-amal wajib dalam hadis wali, maklum ya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aku akan menjadi penglihatan di mana dia melihat. Aku akan menjadi pendengaran di mana dia mendengar. Dan seterusnya, hadis wali yang ada di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang kata para ulama,
Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba tersebut. Yang hamba itu mengerjakan amal-amal wajib dan mengerjakan amal-amal sunnat. Lihat deh hadis wali yang ada di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, kalau saya tidak salah hadis ke-38. Allah akan menjaga orang-orang yang mengerjakan sholat malam, mencegah mereka dari perbuatan dosa. Maka sebenarnya kok saya atau Anda masih gampang terjerumus kepada perbuatan dosa? Apa sebabnya? Ya macam-macam sebabnya. Tapi salah satu mungkin karena kita sudah terlampau lama meninggalkan sholat malam. Walaupun ada hal, ada keadaan di mana seseorang disyariatkan meninggalkan sholat malam. Kapan? Ketika dia safar. Ketika dia safar, dia disyariatkan untuk meninggalkan sholat malam. Hanya menyisakan sholat apa? Witir. Iya toh? Tahajud dia tinggalkan, dia sisakan witir. Minimal 1 rakaat. Kalau dalam keadaan safar. Kemudian yang kelima, wasiat yang kelima. Kekuatan seorang muslim. Kata Jibril alaihi salam, kekuatan seorang muslim adalah merasa cukup dari manusia. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya semakin seseorang itu bergantung kepada manusia lain, maka dia akan menjadi sosok yang semakin lemah. Bukan hanya dia menjadi sosok yang semakin lemah, bahkan dia akan menjadi sosok yang semakin hina di pandangan orang lain. Betul jemaah. Andai kata ada seseorang fakir miskin, tidak memerlukan siapapun dari kalangan manusia, maka keadaannya bisa jadi lebih hebat dibanding raja. Iya kan? Bahkan mungkin raja akan berpikir, ini kenapa orang fakir miskin kok kayaknya nggak memerlukan apapun. Bantuan pertolongan manusia, nanti saya akan berikan ibroh terkait dengan kasus fakir miskin dan raja. Nanti ceritanya terakhir. Ada ibroh yang luar biasa. Maka kapan seorang fakir miskin bisa sama kedudukannya seperti seorang yang kaya raya lagi raja, ketika kemudian fakir miskin ini tidak memerlukan siapapun. Maka seseorang yang kemudian bergantung kepada orang lain, dia akan semakin lemah. Sekaligus juga, dia akan semakin hina di pandangan orang lain. Apalagi kalau seseorang bergantung kepada sesuatu yang teramat lemah. Misalnya sarang laba-laba. Makanya Allah Subhanahu wa taala hikayatkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu membangun hujahnya di atas hujah yang lemah, lebih lemah daripada sarang laba-laba. Bergantung pada sarang laba-laba. Ketika seseorang bergantung kepada manusia, bukan hanya cacat di dalam tawakalnya, lalu bagaimana lagi ketika seseorang bergantung atas nasib kebaikannya pada seekor lalat? Seperti kisah seseorang yang kemudian diperintahkan untuk memotong seekor lalat dan menjadikan persembahan lalat itu sebagai suatu persembahan. Maka seorang hamba yang paling kuat adalah hamba yang sangat memiliki ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak kesempatan. Dalam surat Fatir, surat An-Nisa, dan yang lainnya.
Yang Anda bisa lihat di halaman berapa itu? 11. Di halaman yang ke-11. Bahkan Rasulullah SAW, beliau bersabda, antum bisa lihat di halaman yang ke-12, istakhnu anin nasi walau bisausin siwaki. Merasa cukuplah kamu dari manusia walaupun hanya dengan gosokan siwak. Maksudnya apa? Kalau perlu, siwak yang gak ada harganya jangan minta sama orang. Kan siwak gak ada harganya. Berapa sih harga siwak? Antum kalau beli 10 real itu dapat seikat gede. Ikat gede. Hah? Yang kalau dihitung mungkin puluhan isinya. Gak ada harganya siwak. Murah. Maka Rasulullah mengatakan, merasa cukuplah kamu dari manusia walaupun hanya dengan gosokan siwak. Maknanya adalah kalau perlu sampai siwak pun jangan bergantung kepada orang. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ketamakan itulah kefakiran. Dan sesungguhnya tidak berangan-angan panjang merupakan kekayaan. Siapa yang tidak berangan-angan memiliki apa yang ada di tangan manusia, niscaya dirinya tidak memerlukan mereka. Ada kisah yang luar biasa dari Imam Atha bin Abi Rabbah yang menjadi ahli fatwa kota Mekah. Pada suatu musim haji, sebagaimana kebiasaannya, beliau berfatwa di sekitar Ka'bah. Maka manusia berbaris menunggu giliran untuk bertanya perkara-perkara agama kepada Imam Atha bin Abi Rabbah. Pada tahun itu pula khalifah beserta anaknya Al-Walid bin Abdul Malik pergi mengerjakan ibadah haji. Al-Walid bin Abdul Malik bertanya kepada penduduk Mekah, siapa ahli fatwa di kota Mekah ini? Kata penduduk Mekah, Atha bin Abi Rabbah. Di mana kami bisa menjumpainya? Di dalam masjid dekat Ka'bah. Maka kemudian dia beserta anaknya masuk ke masjid melihat antrian manusia mengular. Satu persatu menunggu giliran untuk bertanya perkara agama kepada Atha bin Abi Rabbah. Sebagian orang yang mengenali khalifah berusaha untuk memotong jalan dan memberikan kesempatan kepada khalifah untuk mendahului antrian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kaum muslimin contoh-contoh terbaik khalifah yang dia mengatakan sesungguhnya di dalam masjid ini tidak ada bedanya antara aku dengan seluruh mereka. Maka biarkan aku mengantri. Contoh yang luar biasa ya. Di dalam masjid ini nggak ada bedanya antara aku dengan mereka, maka biarkanlah aku mengantri. Maka mengantrilah khalifah beserta anak di kanan di kirinya sampai kemudian sampai giliran bertanya kepada Imam Atha bin Abi Rabbah. Maka bertanyalah kemudian khalifah Al-Walid bin Abdul Malik tentang beberapa perkara agama khususnya di dalam pembicaraan hukum-hukum seputar haji. Dijawab oleh Atha bin Abi Rabbah, ini. Maka selesai dari tanya jawab, berangkatlah Al-Walid bin Abdul Malik untuk menyelesaikan ibadah hajinya. Tetapi Al-Walid bin Abdul Malik ingin memuliakan ulama. Dia katakan kepada sebagian pengawalnya, coba tanya, ada hajat atau keperluan apa Atha bin Abi Rabbah? Atha bin Abi Rabbah orang Habasyah, Ethiopia. Atha bin Abi Rabbah satu klan dengan Bilal bin Abi Rabbah. Ada keperluan apa Atha bin Abi Rabbah? Yakni ada hajat apa? Jangan-jangan mungkin rumahnya bocor, minta ditambel. Jangan-jangan kudanya sudah tua, minta diganti dengan kuda yang baru.
Ya intinya gitulah. Atok bin Abi Robah minta apa? Ada hajat apa? Coba tanya kepada Atok bin Abi Robah, Al-Imam. Maka berjalan, yakni pengawalnya bertanya kepada Imam Atok bin Abi Robah, menyampaikan pesan dari khalifah. Atok bin Abi Robah berpaling, tidak menjawab. Dipikir mereka, Imam Atok bin Abi Robah tidak mendengar, diulangi sekali lagi. Aku tidak memerlukan apapun, kata Imam Atok bin Abi Robah. Maka kembali pengawalnya kepada Al-Walid bin Abdul Malik menjelaskan jawaban Atok bin Abi Robah. Al-Walid bin Abdul Malik memiliki prasangka Imam Atok bin Abi Robah malu